Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di kawasan Bukit Siguntang yang ada di kota Palembang. Menarik kita mengulas tempat ini dikarenakan kawasan Bukit Siguntang ini salah satu destinasi yang wajib kita kunjungi jika ada di kota Palembang. Dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan bersejarah, menyimpan situs-situs purbakala mengenai peradaban, keberadaan kejayaan Kerajaan Sriwijaya serta Kesultanan Palembang. Indah dia, Bukit Siguntang di kota Palembang. Dalam kitab sejarah Melayu yang ditulis tanggal 13 Mei 1612 Masehi menyebutkan bahwa di Bukit Siguntang Mahameru telah turun manusia setengah dewa yang menjadi moyangnya raja-raja Melayu di Nusantara. Mereka adalah manusia setengah dewa yang turun di Bukit Siguntang Mahameru bersama dua saudaranya yaitu Krishna Pandita dan Nila Pahlawan. Selanjutnya di dalam kisah sejarah Melayu juga dikenal tokoh gadis cantik berambut panjang, baik budi dan penyayang. Wan Sundari namanya, dia putri penguasa Palembang bernama Demang Lebar. Demang Lebar Daun. Dalam kisah itu Wan Sundari menikah dengan sang Sapurba. Tak ada perempuan yang sanggup menjadi istri sang Sapurba karena setelah dinikahinya perempuan itu akan jatuh sakit akibat kesaktian sang Sapurba. Dari keturunan sang Sapurba dan Wan Sundari menurunkan tokoh-tokoh para penguasa kawasan Melayu seperti Sang Nila Utama di Riau Kepulauan, Tribuana di Tumasik Singapura, dan Prameswara di Malaysia. Pria yang diyakini berasal dari Bukit Siguntang Palembang ini mengembara lalu mendirikan Kerajaan Melaka sebagai cikal bakal Malaysia sekarang. Dalam sejarah Melayu yang juga disebut Wan Ampu dan Wan Malini, dua gadis petani di Bukit Kaki Siguntang yang cantik dan rajin dan sakti. Mereka adalah perempuan penyayang lingkungan, merawat Bukit Siguntang sebagai tanah yang subur dan hunian yang nyaman. Yang disebut sebagai Puyang. Seluruh daerah memiliki cerita tentang Puyang. Dalam bentuk visual, megalit, patung imam, di tinggi hari lahat, mungkin sebuah contoh. Sosok Puyang, pria pemimpin masa lalu, ditandai dengan jumlah gelang kaki sebanyak 9 buah sebagai tanda pemimpin masyarakat tertinggi pada masanya. Demikian juga di Bukit Siguntang ini saat ini menjadi wisata ziarah yang dilakukan baik perseorangan ataupun rombongan dengan berkunjungnya ke makam-makam orang suci atau orang-orang yang terkenal dan pemimpin yang diagungkan. Tujuan adalah untuk mendapatkan restu, berkah, kebahagiaan, dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena Bukit Siguntang dikeramatkan oleh sebagian kelompok masyarakat yang percaya terdapat makam keturunan Raja-Raja Sriwijaya. Antara lain Segentar Alam, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang, Panglima Tuan Junjungan, Pangeran Raja Batu Api, dan Panglima Jago Lawang. Tidak jauh dari makam Segentar Alam terdapat makam Putri Kembang Dadar yang dipercaya adalah anak Segentar Alam. Secara etimologi, nama Putri Kembang Dadar berasal dari tiga kata, yaitu putri, yang dapat diartikan sebagai panggilan kehormatan bagi seorang perempuan. Sementara kembang dapat diartikan sebagai bunga, yaitu karunia alam yang digemari dan dikagumi banyak orang, sedangkan dadar bermakna ujian.
Jadi secara harfiah, Putri Kembang Dadar merupakan gelar yang dapat diartikan sebagai putri yang dimuliakan dan dikagumi karena mampu menahan ujian dan segala macam cobaan. Karena kesaktiannya, Panglima Bagus Sekuning dan Panglima Bagus Karang, kedua tokoh ini berjasa memimpin pasukan tentara Palembang. Demikian juga sebagai masyarakat rumpun Melayu seperti Riau, Singapura dan Malaysia menjadikan Bukit Siguntang sebagai tempat yang wajib dikunjungi karena leluhur mereka, Sang Nila Utama Tribuana Prameswara dan Wan Empu dan Wan Malini berasal dari Bukit Siguntang ini. Makam Raja Segentar Alam, makam Putri Kembang Dadar, makam Panglima Bagus Kuning, makam Panglima Bagus Karang, makam Pangeran Raja Batu Api, makam Putri Rambut Selako, makam Panglima Tuan Junjungan. Demikian review tentang Bukit Siguntang. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran keberadaannya. Mungkin itu aja ulasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.